Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Kusrini, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelompok suku Toraja. Di video ini saya akan memenuhi tugas aktualisasi, yaitu mengobservasi usaha batik yang ada di Kabupaten Pamekasan. Batik di sini mulai yang paling murah kita memproduksi harga 70.000 sampai harga yang tergantung permintaan, yang seperti yang saya jelaskan di depan. Semakin lama batik itu dibuat dan semakin bagus bahan-bahannya, maka otomatis harga batik tersebut pun akan lebih mahal. Jadi harga paling dasar di sini 70.000 seperti itu. Biasanya satu hari ngasilin berapa batik? Tergantung pesanan juga. Misalkan ada pesanan sehari itu bisa karena batik itu kerjanya lama gitu, tidak seperti kain yang lainnya. Kalau misalkan kain yang lain mungkin sekali cetak bisa berapa roll gitu kan, itu kalau kain biasa. Kayak batik-batik pabrikan gitu, nah kayak gini batik pabrikan mungkin sehari bisa langsung jadi berapa meter gitu. Tapi kalau batik yang kita bikin ini kan namanya batik manual. Ada yang batik cap semi tulis, ada tulisnya juga cuman semi tulis, dicap sebagian, ada yang full tulis. Kalau misalkan yang full tulis itu tidak bisa sehari jadi, ditulis dulu, dibatik dasar dulu, kemudian diwarnai, kemudian setelah diwarnai dilebur dulu, diambil malamnya, kemudian setelah diambil malamnya baru dibatik lagi. Warna yang mau ditutupin setengah bulan baru jadi. Nah, itu tergantung harga batiknya. Kalau misalkan batiknya itu lebih mahal lagi, ya lebih mahal lagi, sebulan 2 bulan baru jadi satu. Produk khas dari batik pabrik ini sendiri ya apa? Hasilnya ya, warnanya itu lebih terang dan lebih awet. Ya, itu memang dikenal dengan batik Soci karena di sini lokasinya tepatnya di Soci, kampung Nyantren, Pagendengan, Galis, Pamekasan. Oh, ya. Nah, Kesulitan dalam mewarnai. Kesulitan di dalam batik meracik warna, karena warna yang datang ya itu tidak langsung jadi. Kalau misalkan kita mau meracik, misalkan dari 4 warna jadi 300 warna, itu karena keuletan orang sini yang bisa meracik warnanya. Di situ yang tidak bisa sembarangan orang menirunya. Kalau di sini kan batiknya batik cap, apa kelebihannya sama batik tulis? Tidak semuanya batik cap, tidak semuanya batik tulis, karena di sini tuh mengcombine gitu. Ada yang semi tulis, ada yang tulis full. Kalau yang semi tulis itu awalnya emang ditulis, kemudian untuk finishingnya kita menggunakan cap, jadi lebih cepat yang cap. Ya, keunggulannya. Ya, seperti itu. Cuman kalau kita menggunakan batik tulis, yang nomor 1 harga otomatis lebih mahal, kemudian naturalnya itu lebih kena. Apakah batik di sini ini dulu pernah mengalami kerugian kan kalau kan nggak selamanya langsung sukses kan? Kita mulainya dari kecil, kemudian makin besar dan makin besar. Istilahnya kita mulai dari kecil ya.
otomatis di tengah perjalanan pasti ada lah yang namanya kita ditipu sama klien gitu kan. Ada orang bawa yang awalnya kita menaruh kepercayaan sama dia, ternyata dia ngambil sekali dua kali jujur, kemudian ke belakangnya ngetek budi kata orang Madura. Orang ngetek budi Ya. ya kayak akhirnya nggak bayar kayak gitu. Kelebihan batik ini apa saja? Kelebihan batik di sini dari segi warna lebih kuat karena kita tidak memproduksi batik yang ecek-ecek gitu. Bisa dibilang batik yang diproduksi di sini ya batik kelas menengah, di bawahnya menengah sedikit, paling menengah ke atas gitu. Jadi walaupun harganya relatif murah di sini, warnanya itu tidak gampang pudar. Kan banyak orang yang takut kalau misalkan kita membeli batik warnanya cepat pudar gitu kan ketika dicuci. Nah, ini warnanya kalau batik ciri khas di sini di Kampung Nyantren ini warna cerah dan tahan lama seperti itu. Oh ya Mas, ini awal mula berdirinya usaha batik ini dari apa? Dari dulu usaha batik di sini ini memang untuk benar-benar dari dulu gitu. Emang turun temurun dari nenek moyang. Jadi dari buyut saya udah memproduksi batik, maka kemudian dilestarikan sama anak keturunannya, termasuk saya dan keluarga di sini. Insya Allah akan dilebur lagi di sini, diambil malamnya, kemudian baru jadi batik. Berapa kali leburan? Ini pak dilebur, dibatik lagi. Yang warna merah-merah kayak gini ditutupin. Istilahnya orang Madura, ebirunin, ditutupin. Setelah itu dilebur kembali, baru itu jadi. Kalau produksi gagal, contohnya seperti ini. Itu produksi gagalnya tersebut itu bisa dihasilkan uang apa ditaruh segala? Enggak, kalau sudah produksi gagal kayak gini biasanya kita bikin ajang percobaan untuk karyawan yang baru. Seperti itu. Jadi tidak semua yang kerja di sini itu langsung bisa mengerjakan batik, akan tetapi kita ajarkan terlebih